feel free ya, karena kita Sospro Talk Series ini rencananya sih mudah-mudahan bisa dilakukan secara berkala ya Bu. Jadi kita bisa bersosialisasi mengenai prodi kita, mengenai prospek dari prodi kita juga gitu. Jadi di sini silakan kalian bertanya sebanyak-banyaknya, gratis oleh dosen-dosen terpercaya yang mampu membimbing mahasiswa-mahasiswa kami yang walaupun ini di sini memang merupakan prodi yang masih baru, tetapi mahasiswa kita semuanya berprestasi ya Bu. Jadi di sini kita benar-benar support potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi kalian jangan khawatir kalau bergabung di sini, pasti potensi kalian insya Allah akan kami dukung. Ya. Bu Siska sudah bergabung kan? Sudah on kan? Sudah, oke. Oke, silakan Bu Siska. Oke, halo Bu Siska. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu cantik. Salam Selamat kenal, pagi Bu. juga nih buat teman-teman yang bergabung ya, Bu ya. Ini kayaknya semangatnya 45 ini pada bergabung ini. Iya, pagi-pagi seru, pagi bermanfaat. Sehat-sehat Bu Siska. Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau nggak sehat ya berarti harus ini nih, harus mid time di rumah sakit berarti kalau nggak sehat. Terima kasih loh Bu Siska udah menyempatkan diri untuk bergabung. Iya. Terima kasih kembali. Iya, jadi Bu Siska ini adalah narasumber yang kita invite ya, yang ahli or expert di bidang digital marketing. Bu Siska ini dari PT Gata Digital Nusantara, nggih, Bu? Iya, benar. Iya. Iya, jadi salam kenal Bu. Di sini saya Anita, salah satu dosen juga di sini. Kemudian di sini ada Bu Ika dan ada Bu Dena. Oke. Baik, Bu Siska, di sini kita ini sebenarnya ingin sharing dan pengen tahu sebenarnya digital marketing itu secara praktek itu seperti apa, Bu? Dan menurut Bu Siska itu mengapa digital marketing itu penting ya, Bu, untuk zaman sekarang ini? Oke. Jujur ya, deg-degan ya menjawab. Tapi sebenarnya saya mau ini dulu nyampein, kalau saya dibilang profesional juga belum ya Mbak. Bu, punten. Karena jujur sampai detik ini saya masih terus belajar gitu. Jadi sambil belajar saya sambil mempraktekkan seperti itu. Karena ketika kita berkecimpung di dunia digital itu nggak akan ada habisnya untuk terus belajar. Kalau kita merasa cukup dengan ilmu yang kita terima, wah kita bakalan ketinggalan. Sedetik aja kita lengah, itu nggak tahu tuh berapa jam udah kita terlewati dengan yang lain. Oke, pertanyaan Bu Anita tadi, mengapa sih digital marketing itu penting gitu ya? Apalagi di zaman sekarang. Nah, karena memang sudah eranya gitu ya. Memang sudah eranya kita harus menggunakan digital marketing terutama untuk usaha kita. Dengan digital marketing, kita itu bisa terhubung dengan konsumen kita ya tanpa ada batasan. Kalau dulu ya, misalnya kita pemasaran nih secara konvensional gitu ya, kita butuh effort lebih untuk bisa memasarkan produk kita keluar dari daerah kita. Tapi dengan digital marketing, kita bisa nih menjangkau konsumen kita dimanapun, tanpa batas daerah, tanpa batas negara. Hanya saja kitanya siap apa enggak gitu. Dan di sini jelas ya, dengan pemanfaatan digital marketing ini secara otomatis juga ini membantu brand awareness dari perusahaan kita. Orang jadi lebih tahu ya bagaimana sih perusahaan kita, dan secara otomatis ini akan meningkatkan kepercayaan dari khalayak kepada perusahaan kita. Dan dengan digital marketing kita ini bisa mampu ya melacak perilaku konsumen. Ini satu hal yang sangat penting dalam bisnis. Kita harus mengenali siapa segmen pasar kita. Kalau dulu
kita paling bikin baru kita tes gitu ya, jualannya laku apa enggak gitu. Tapi dengan digital marketing kita bisa nih ya memahami perilaku konsumen kita tuh seperti apa. Ya, secara otomatis kita akan lebih mengenal targetnya, ya, informasinya juga akan lebih rinci dibandingkan secara konvensional. Dan ini tentunya akan mempengaruhi plan bisnis kita. Produk kita akan seperti apa, bentuknya, packagingnya, gitu ya. Kemudian juga ini terkait dengan promosi yang kita gunakan. Nah, itu diuntungkan dengan adanya digital marketing ini. Selain itu, otomatis nih, ya, pangsa pasar kita ini, produk kita itu akan semakin kompetitif, ya, di era digital ini. Dan semakin kompetitif, kita dituntut untuk semakin kreatif, baik dalam menciptakan inovasi produk ataupun menciptakan inovasi promosi dari produk kita. Dan yang lebih penting lagi nih sebenarnya terkait dengan modal. Karena dengan memanfaatkan digital marketing, maka biaya marketing kita itu bisa ditekan seminim mungkin gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan secara konvensional, Bu. Kalau itu menurut saya seperti itu sih pentingnya. Iya, Bu. Iya, Bu, luar biasa ya. Jadi memang ini ya, Bu, bisa disimpulkan kalau ini merupakan suatu memang udah tantangan ya. Kita memang harus sudah bergerak ke arah sana ya, supaya kita tidak tertinggalan. Selain itu juga dengan adanya digital marketing ini, yang perlu kita garis bawahi bahwa itu bisa menekan biaya ya untuk menjadi lebih. Oke, luar biasa dari Bu Siska Aulia dari Bali Siska. Ya Bu, ini selanjutnya Bu, saya mau tanya ya ini supaya teman-teman juga pada ada gambaran. Bisa nggak sih Ibu sharing story atau cerita gitu ya, peran signifikan dari digital marketing bagi dunia usaha ya, khususnya di era pandemik dan post pandemik ini Bu. Jadi sharing cerita mungkin dari pengalamannya Ibu itu mengenai peran signifikan dari digital marketing di era pandemik dan post pandemik ini Bu. Di sini disuruh sharing ya. Oke, sedikit sharing aja nih. Perusahaan saya yang saya pegang ini sebenarnya lahir karena adanya pandemi. Mungkin pandemi ya kalau kita lihat dari sisi negatif, itu adalah sebuah wabah yang merugikan. Tapi pada kenyataannya dengan adanya pandemi ini bermunculan orang-orang kreatif. Salah satunya dalam digital marketing. Jadi digital marketing ini membuat orang lebih terbuka, lebih kreatif terutama dalam memasarkan produknya. Gitu. Dan secara otomatis ya pada kenyataannya usaha-usaha yang mampu memanfaatkan digital marketing ini yang mampu bertahan selama masa pandemi kemarin ya. Buktinya banyak kan usaha-usaha konvensional yang pada akhirnya pada tutup gitu dan terkalahkan oleh emak-emak. Ya karena dulu emak-emak nih dengan memanfaatkan sosial media nih yang berhasil mengalahkan dari perusahaan-perusahaan besar yang memasarkan secara konvensional tadi. Jadi kalau dikatakan sih sebenarnya digital marketing itu sebuah strategi wajib yang diterapkan bagi siapapun yang menjalankan usaha ya untuk bisa bertahan dalam perkembangan teknologi saat ini. Dan termasuk usaha saya sendiri ya. Ini kebetulan saya bersama dengan rekan saya ya di Banyuwangi sana, kita melihat nih orang ingin memanfaatkan digital marketing, namun mereka terbatas mungkin dengan kemampuan, dengan kesempatan, dengan fasilitas. Nah, disinilah kami hadir untuk memudahkan para usahawan, maksudnya UMKM lah gitu ya, yang ingin memperluas usahanya, yang ingin memasarkan produknya dengan memanfaatkan digital marketing ini. Dan saya rasa ya memang mau tidak mau nih, tidak ada lagi nih istilah gaptek atau apa gitu. Karena pemanfaatan digital marketing ini sebuah kewajiban ya, saya bilang di saat ini untuk bisa usaha kita lebih maju lagi gitu. Ya, walaupun tadi saya bilang saya nggak bisa berani mengatakan saya ini expert gitu, karena saya nggak punya ijazah atau legalitas yang ini gitu. Tapi saya mau untuk terus belajar bersama tim saya untuk tahu
bagaimana sih pemanfaatan digital marketing, bagaimana sih digital marketing itu bisa mengembangkan usaha saya. Seperti itu. Dan rasanya nih gitu ya, di post pandemic pun ini tetap harus digunakan, apalagi memang sudah eranya 540 ya, di mana semuanya serba ini, dan apalagi nanti kalau udah masuk masa dunia metaverse-nya nih. Nah, jadi mau nggak mau digital marketing itu memang sangat-sangat membantu. Seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Jadi bisa disimpulkan Bu ya kalau justru malah digital marketing ini semakin gencar ya sejak era pandemi ya. Jadi sejak Iya. pandemi ini justru yang banyak kondisi yang terpuruk itu menjadi peluang justru bagi digital marketer ya para Iya. untuk semakin menggalakkan. Nah, di situ malah semakin sampai sekarang dan nanti setelah pandemi pun juga kita akan mendapatkan tantangan lebih seperti metaverse dan sebagainya gitu ya, Bu Siska. Iya, benar, Bu. Iya. Nah, Bu, kalau untuk bagi orang yang ingin bergelut di bidang digital marketing gitu ya, Bu, itu sebenarnya skill-skill apa saja sih, Bu, yang dibutuhkan? Bu, Terkait apa yang dengan dibutuhkan? skill ya. Oke. Iya. Kalau skill sebenarnya bisa dibagi dua ya. Ada namanya hard skill dan soft skill ya. Hard skill itu misalnya kemampuan untuk analisa data bisnis ya. Karena di dunia digital itu data bisnis itu tersedia. Cuman bagaimana kita bisa mampu melihat itu. Misalnya minimal ya kita punya IG atau punya Facebook. Nah, bagaimana kita membaca data-datanya berupa insight-insightnya di sana untuk bisa mengembangkan proses digital marketing kita. Yang selanjutnya itu bagaimana kita mampu menggunakan dan memanfaatkan mesin pencarian, ya. Dan juga bagaimana kita mengoperasikan sosial media. Dulu mungkin hanya cukup di IG itu dengan feed ya, tapi sekarang harus ada mampu bisa membuat konten dalam bentuk reels gitu ya, dan video-video yang lainnya gitu. Juga di sini skill membuat strategi konten nih. Nah, bagaimana? Karena algoritma juga terus berubah gitu ya. Jadi kita itu diharapkan punya hard skill dalam bagaimana membuat strategi konten. Mungkin kita tidak mampu untuk membuat kontennya, tapi strateginya harus kita punya. Nah, disinilah diharapkan nanti kita bisa berkolaborasi nih dengan orang-orang yang punya skill. Kita nggak punya kemampuan, ya yuk kita gunakan orang yang punya kemampuan. Kita nggak punya duit, yuk kita ajak kerjasama orang yang punya duit, seperti itu. Nah, ini strateginya jadi penting di sini. Selanjutnya, skill menyusun promosi dan pemasaran. Dan juga skill penggunaan Google Analytics gitu, dan yang lainnya gitu. Sedangkan kalau soft skill-nya sendiri, nah ini nih, nggak jauh beda sebenarnya dengan yang konvensional gitu ya. Tapi ini memang perlu gitu. Seperti skill menciptakan hubungan baik dan negosiasi. Nah, karena mungkin nih ya, karena nggak berhadapan langsung, jadi kadang-kadang nih sering lupa bagaimana sih etika dalam bersosial media gitu ya. Jadi mungkin terbawa lagi ada masalah gitu ya di luar gitu, terus ada customer nanya gitu, wah langsung dijawab cetus. Nah ini sebenarnya juga harus diperhatikan soft skill yang ini ya. Terus juga keahlian dalam untuk tidak mudah menyerah. Misalnya hari ini lagi nyoba nih iklan online gitu, ternyata responnya kurang bagus. Nah ini jangan menyerah karena mungkin nih dalam penyusunan strateginya kurang bagus, mungkin dalam penentuan segmennya atau bentuk kontennya sendiri yang mungkin kurang tepat. Jadi harus gigih ya, tidak mudah menyerah, di review lagi gitu. Ajalah diskusi orang-orang yang mempunyai skill yang benar-benar secara profesional di bidang itu. Dan juga mau mendengar dan belajar. Nah, selanjutnya juga harus punya empati tinggi nih. Ya jangan sampai nih ya boleh aja sih gitu karena yang namanya viral. Nah, itu jadi sebuah alat ya untuk menaikkan ini. Tapi di sini kita harus bisa berempati. Artinya gini, ketika kita bikin konten, cobalah lihat, jangan sampai konten kita itu membuat orang-orang atau audiensnya itu merasa rendah diri atau bagaimana. Yang ada mungkin munculnya adalah hujatan. Mungkin benar kita jadi viral gitu ya, tapi kan pada akhirnya orang nggak tertarik nggak untuk menggunakan produk kita seperti itu. Dan juga bagaimana mengelola intuisi yang tajam, bisa membaca tren apa nih yang lagi berkembang. Nah, mungkin terutama di sini adalah terkait dengan digital marketingnya ya. Kalau produk mungkin
memang harus disesuaikan dengan modal dan bahan dan plan bisnis dari usahanya. Tapi terkait dengan intuisi ini adalah terkait dengan pembuatan konten mungkin ya, terus juga pemanfaatannya nih. Nah, seperti sekarang algoritma lebih banyak pada konten-konten video. Nah, di sini intuisi kita benar-benar harus diasah gitu ya, karena intuisi sendiri bisa ini dilatih, nggak bukannya sebuah bakat alami sih gitu ya. Walaupun ada bakat alami, tapi kalau nggak diasah juga nggak akan muncul. Dan yang terakhir pastinya nih adalah bekerja dalam tim. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna, yang mampu menguasai kemampuan segitu banyaknya dalam dunia digital marketing. Tapi dibutuhkan nih, bagaimana kita bisa bekerja dalam tim. Mungkin kita sebagai anggota tim, bagaimana kita bisa menerima arahan dari pimpinan, atau kita sebagai pimpinan, bagaimana nih kita bisa mengatur job desk dan saling mengisi untuk menciptakan sebuah produk yang sempurna ya, atau nggak usah dibilang sempurna lah, produk yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, secara spesifik ya, sebenarnya skill digital yang dibutuhkan itu misalnya seperti tadi ya, project management. Kemudian bagaimana kemampuan aplikasi development, SEO, Excel. Kemudian bagaimana kemampuan copywriting. Nah, ini penting banget nih. Ada juga social media marketing. Terus kemudian yang terbaru lagi kayaknya AI nih, pemanfaatan AI, marketing automation dan teknologi, kemudian audience building dan data analis, serta CRO, conversation rate optimization. Nah, ini jenis-jenis cara spesifik yang dibutuhkan nih dalam dunia digital marketing seperti itu. Itu saja mungkin Bu. Mungkin kalau nanti ada yang perlu ditambahin nih, karena saya sepertinya jujur ya, saya sebelum hari H ini saya mempelajari ini dari fakultas di UNESA ini, dan jujur saya kenapa baru ada sekarang gitu. Senang banget loh seandainya ini ada beberapa tahun yang lalu, mungkin saya akan ambil ini gitu. Dan jujur, digital marketing itu sekarang adalah sebuah profesi idaman. Banyak orang ya mendalami digital marketing ini tanpa harus keluar rumah. Dan ini nih sebuah fakta, Bu. Mereka digaji dolar loh, Bu. Digajinya dolar. Kenapa? Tanpa ada batasan, nggak harus di dalam negeri, tapi mereka bisa mengerjakan proyek-proyek dari luar negeri. Wah, beneran deh. Tapi alhamdulillah saya bisa diajak bergabung di sini. Saya alhamdulillah, jadi saya paling tidak bisa menambah insight-insight baru buat saya sendiri gitu. Seperti itu Bu Anita. Ya, terima kasih Bu Alia. Ya, tadi bisa teman-teman dengar ya, tuh luar biasa sekali. Sangat banyak sekali memang dari hard skill dan juga soft skill yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang digital marketer yang handal seperti itu. Dan di Prodi Bisnis Digital, insya Allah kami akan membantu mengarahkan terutama di bidang hard skill dan juga soft skill-nya juga, gitu. Mulai dari bekerja di tim, project dan sebagainya. Oke, dan di sini adalah 2 orang dosen pengampu kita yang akan membantu membimbing dan membina mahasiswa di sini untuk mata kuliah di digital marketing. Bu Alia, terima kasih banyak atas. Wah, ternyata Bu Aulia sampai visit juga ya mempelajari prodi kita. Saya sebenarnya itu kemarin kan belajar secara otodidak ya, semi otodidak lah saya bilang. Saya sampai beli beberapa kursus gitu untuk bisa belajar terkait dengan skill-skill di digital marketing gitu. Karena saya berpikir ketika saya pegang sebuah perusahaan, oke lah, saya tidak secara mendalami, tapi saya harus tahu, sehingga ketika saya bekerja sama dengan orang profesional, saya tahu alur pemikirannya seperti apa, seperti itu. Dalam ini nanti terkait dengan decision maker-nya kan, pembuatan keputusannya nanti kan. Dan dari situ saya akhirnya tahu, oh ternyata sekarang ada ya yang namanya Fakultas Digital Business gitu. Dan ini benar-benar spesifik. Saya lihat ada pembuatan bagaimana membuat web, bagaimana SEO-nya, bagaimana pembuatan konten-konten gitu. Dan jujur nih, kita kalau beli secara per item itu mahal banget gitu. Kita hanya dapat kemampuan ya gitu, dan mungkin menambah portofolio kita. Tapi kalau di fakultas secara lembaga pendidikan begini, kita dapat ijazahnya gitu. Dan
Tadi sempat diskusi ya, Bu. Ternyata kalau kita belajar di lembaga dengan yang kursus memang ada baik dan ada buruknya gitu. Tapi paling enggak dengan belajar di lembaga pendidikan kayak gini, itu benar-benar kita bisa dituntut tentang jangka waktu, tentang tugas-tugas, dan bisa langsung dinilai nih. Apakah kita udah berhak dikatakan A, B, atau C. Tapi kalau kita kursus kan kita akhirnya terlalu longgar gitu loh. Longgar banget, jadi kita dikasih target 1 bulan gitu. Tapi kalau kita kursus itu, apalagi secara online yang kita beli akun gitu, terus kita bisa pelajari itu kadang-kadang, apalagi emak-emak tuh jadi molor gitu. Dan apalagi anak muda gitu, buka kelas online, kepincut nih ke halaman yang lain, lihat gosip artis ini, artis itu, ini nggak jadi-jadi. Tapi kalau memang ada fakultas seperti ini, bagus banget Bu. Jadi bisa benar-benar terdidik, bisa benar-benar mendalami skill-skill yang dibutuhkan dalam digital marketing. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ali. Ya, jadi buat teman-teman, untuk menambah informasi bahwa di Prodi Bisnis Digital ini, selain kita belajar mengenai digital marketing, ya, kita juga mempelajari mengenai bagaimana membuat website ya. Jadi nanti di semester 3 ini, kita akan mulai membuka mata kuliah yaitu pemrograman website, dan juga nanti dibantu dengan mata kuliah lain yaitu sistem basis data. Jadi bagaimana caranya nanti kita melingkan database kita ke dalam website kita, mengolahnya dan menghasilkan suatu hasil atau suatu output yang bisa kita gunakan untuk analisa bisnis ke depannya. Kemudian kita juga ada mata kuliah yang terkait dengan pemasaran ya, seperti digital marketing dan sebagainya. Jadi di sini prodi ini merupakan bisa dibilang gabungan antara manajemen dan bisnis dengan ada IT-nya juga. Jadi mulai dari awal ya, pengkonsepan produk, pembuatannya hingga pemasarannya, manajemen proyeknya juga kita ada. Jadi di sini insya Allah bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan dari para entrepreneur atau wirausahawan muda yang nanti di situ. Nah, terima kasih banyak Bu Aulia Siska di sini. Tadi Ibu Aulia sudah sempat singgung ya kalau Bu Aulia ini belajar digital marketing dari otodidak ya. Dulu awalnya itu gimana sih Bu? Pertanyaan terakhir ini. Kalau ditanya awalnya itu tadi ya, saya memang waktu pandemi itu kan gitu ya, usaha banyak yang mandek ya, termasuk usaha saya gitu kan. Kemudian saya mencoba masuk ke circle-nya orang-orang yang memang expert di sana. Saya belajar, saya diskusi. Awalnya sih hanya ingin bagaimana sih usaha saya ini bisa berjalan seperti itu. Tapi akhirnya saya jatuh cinta gitu. Ya namanya kalau belajar dengan bertanya pada expert kadang-kadang sungkan ya gitu. Kalau nanya terus sih gitu. Akhirnya saya mencari kursus-kursus yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya juga sempat mempelajari tentang SEO, tadi tentang copywriting, segala macam gitu. Tapi saya pikir-pikir kok banyak banget ilmunya gitu. Ya udah deh nggak apa-apa saya belajar, yang penting saya tahu. Kemudian ada ternyata orang-orang yang sudah punya kemampuan. Nah, disinilah kita tadi ya soft skill kita bagaimana bisa menggabungkan orang tersebut untuk menjalankan roda dari perusahaan kita. Seperti itu. Jadi ya memang yang pertama adalah keinginan dulu nih. Mau nggak sih belajar? Sebenarnya kalau belajar otodidak ada ya. Sekarang ya itu tadi karena adanya dunia online ini tidak terbatas untuk belajar. Tapi mau nggak orangnya tersebut untuk belajar. Nah, kemudian apakah untuk yang muda-muda nih enak banget nih. Apakah mereka benar-benar ingin mendalami dan benar-benar efektif dalam proses belajar? Nah, nih manfaatnya ada Fakultas Digital Bisnis UNESA nih gitu. Makanya tadi saya nanya Bu, ada nggak sih buat saya yang tua-tua kayak gini untuk gabung? Saya pengen belajar lagi Bu. Saya nggak mau tadi dibilang expert ya, karena kenyataannya memang saya hanya tahu, belum benar-benar profesional gitu. Dan saya rasa yang namanya dunia digital itu terus berkembang. Begitu juga dengan algoritma media-media sosial, website-website segala macam itu terus berkembang. Nah, disinilah kita dituntut untuk terus belajar. Dan alhamdulillah itu ya ada media sosial, jadi orang-orang expert itu mau berbagi gitu. Tapi tetap itu hanya sebuah pengetahuan yang tidak akan menjadi sebuah kemampuan kalau nggak kita ada pelatihan. Nah, ini dah lebihnya dari adanya fakultas ini, jadi kita benar-benar dilatih di sini dengan target waktu, target nilai, kalau gagal diulang lagi. Tapi kalau kita belajar secara otodidak nggak ada tuh.
Seperti itu. Jadi boleh ya Bu saya daftar ya. Seperti itu nih saya jadinya. Iya Bu Siska. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas informasi, pengetahuan yang luar biasa yang dibagikan sama Ibu. Ya, ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang nonton IG Live kita. Dan yang masih belum, jangan khawatir, ini sudah kita record sih. Nanti mungkin di suatu sesi kita akan berbagi mengenai ilmu yang disampaikan oleh Bu Aulia Siska ini di mungkin IG story kita, atau kita masukkan ke IG YouTube ya, nanti akan kita share. Jadi follow Instagram Prodi Bisnis Digital, oke. Dan YouTube-nya kita juga. Subscribe YouTube aja, jangan lupa. Ya. Mungkin ada dari teman-teman, Bu Anita ada pertanyaan dulu barangkali. Oke, dari teman-teman belum. Ayo, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan diletakkan di kolom Ya, mungkin ada yang mau bertanya. komen. Ini ada yang komen sih, tapi sekarang situs freelancer diblokir Kominfo. Sabar. Ya, semua akan indah pada waktunya. Berharap ada titik cerah setelah ini ya. Tapi apapun yang terjadi, sampai kita berhenti untuk berkarya. Ya, monggo Bu Aulia. Ya, sebenarnya ketika ada sebuah hambatan seperti itu berarti sebuah pertanda untuk kita lebih kreatif lagi. Ya, karena seperti kemarin waktu ada wabah, orang nggak pernah kepikir yang namanya digital marketing. Tapi dengan ada wabah, kreativitas jadi muncul nih, digital marketing jadi naik. Nah, ketika ada sebuah permasalahan seperti ini, ya, ada situs-situs yang kemudian diblokir karena mungkin tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, nih bagaimana nih orang-orang kreatif nih bisa mengatasi masalah itu agar selama ini kegiatannya bisa tetap berjalan. Kalau ibaratnya saya dalam sebuah usaha itu seperti ini. Jadi ketika kita sedang berjalan, ada batu besar, jangan pernah meratapi batu besar itu yang menghalangi jalan kita. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan batu besar itu untuk jadi batu loncatan, bisa melangkah lebih jauh ke depan. Seperti itu. Terima kasih Bu Anita. Setuju. Peluang. Anggap saja peluang baru. Iya, memang kita perubahan itu pasti akan selalu terjadi, dan kita harus ini ya, beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi kita mencari peluang ada perubahan yang ada. Oke, baik, terima kasih Bu Aulia Siska atas sharingnya. Terima kasih kembali. Iya, sama-sama Ibu, senang sekali kamu bisa ngobrol sama Ibu. Mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk berbincang lagi Bu di Prodi Bisnis Digital, khususnya mungkin di acara atau kegiatan, atau mungkin ini ya, apa Bu, kayak webinar atau apalah nanti mungkin ya bisa mengundang Bu Siska. Ya, terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Aulia. Oke, ini dari teman-teman, apa ada yang mau bertanya atau ingin komentar? Oh, ini ada dari Wildan, ingin bertanya, untuk menjadi seorang pebisnis itu apa harus ada background bisnis? Apa siapapun bisa jadi pebisnis ya? Terima kasih. Dari ABTT Wildan. About Wildan. Oke, gimana Ibu Siska? Kalau berbicara apakah seorang untuk memiliki sebuah bisnis gitu harus punya background gitu. Kalau dikatakan sih tidak. Yang paling utama yang harus dimiliki adalah kemauan. Nah, karena belajar bisnis itu bisa sambil berjalan. Artinya dengan berjalan kita bisa tahu nih apa kendalanya dan kita akan berusaha mencari solusi-solusinya. Apalagi zaman sekarang ya, saya bilang tadi online ya, banyak banget nih ilmu-ilmu bertebaran di dunia digital. Sekarang kita mau nggak gitu ya, mencari, mau nggak memanfaatkan, mau nggak menerapkan itu untuk kita bisa menjalankan sebuah usaha. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya kemampuan bisa tumbuh kok seiring dengan waktu. Yang penting lagi yang tadi ya tetap mau dan ingin. Seperti itu. Seperti itu Bu Anita.
Iya, terima kasih Bu Siska. Jadi sudah terjawab ya, Wildan. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Sambil nunggu yang bertanya, kita sharing dengan ini ya, salah satu dosen kita. Jadi di sini ada Ibu Dena ya. Sambil nunggu, jadi yang lain silakan bertanya, ditinggalkan di kolom komentar. Ya. Bisa diajak teman-temannya yang tertarik untuk bergelut di bidang bisnis, terutama bisnis digital, untuk ikut live 3 kita. Di sini masih ada 2 yang akan kita tanya-tanya tentang prodi bisnis digital ya. Pertama saya tanya dengan Bu Rizka Dena Bayu ya, Bu Dena. Ini ada. Halo Bu. Ya, ya. Oh. Jadi beliau ini adalah dosen kita di bidang kemahasiswaan ya. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa baru bisa merapat ke Bu Dena ya di sini. Nah Bu, untuk biar supaya teman-teman yang mahasiswa baru biar tahu, mahasiswa lama juga semakin jelas, yang belum bergabung ingin bergabung dengan bisnis prodi kita. Jadi digital marketing course di prodi bisnis digital ini belajar apa aja ya? Iya, tadi sebenarnya sudah disebutin juga ya sama Bu Siska, karena salut Bu Siska, beliaunya sudah kepo-kepoin prodi kita dan kurikulum kita. Jadi di bisnis digital ini nanti digital marketingnya kita insya Allah lengkap ya. Jadi ada dari mulai SEO, Search Engine Optimization, kemudian tentunya dasar-dasar digital marketing pastinya juga ada di situ, dan bagaimana kita membuat konten marketing strategi, terus ada juga di situ tadi bagaimana membuat memasarkan melalui jalur-jalur online tentunya ya. Jadi cukup komprehensif. Ini saya juga sudah siapkan juga RPS kita ya. Jadi banyak sekali di situ juga dari sisi analitiknya kita akan menganalisa website pemasaran, kemudian juga ada sosial media marketingnya, dan juga ada bagaimana digital branding, dan juga bagaimana memasarkan, merencanakan di periklanan secara digital, dan juga merencanakan media digital untuk marketing tersebut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan di kita juga ini base-nya memang di UNESA ini didorong untuk metode pembelajarannya itu secara problem based learning atau project based learning, dan saya rasa itu suatu hal yang sangat bagus ya, di mana kita bisa mengkombinasikan antara teori dengan praktek. Jadi pastinya teori-teori yang kita ajarkan nanti langsung juga kita praktekkan. Apakah itu melalui ada case study ataupun melalui langsung ada project-project di mana kalian betul-betul mempraktekkan digital marketing tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman tadi sudah dengar langsung ya dari salah satu dosen kita yang memang mengampu ya Bu ya untuk mata kuliah digital marketing. Ya, jadi pertanyaannya kedua, setelah kita udah tahu tadi course-nya digital marketing di prodi bisnis digital UNESA ini apa aja. Sekarang dosen pengampunya siapa aja ya Bu? Ya, dosen pengampu kita ada ini Bu Ika Diah ya. Kemudian saya juga ada Bu Rizka Dena, dan selain dari akademisi kita juga menggandeng dosen-dosen praktisi ya yang memang aktif bergelut di bidang digital marketing. Seperti contohnya tadi ada Bu Siska Aulia, ini juga dosen praktisi kita, dan ada Bu Herma juga yang tadi sosial media marketing ya, mungkin ya dia ahli di situ, katanya pernah di Trans juga ya, Transmedia juga dia, jadi sangat mumpuni lah Bu Siska Aulia juga dari data digital ya. Kemudian ada juga kita ada dosen praktisi yang dari luar negeri, dari Kanada, Mr. Nick, nanti juga akan ikut mengajar. Dia dari Royal Pacific Realtor Kanada ya. Jadi karena kita ada kelas internasional juga di kita itu. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin
mengakomodir potensi-potensi kalian ya, supaya bisa jadi lebih baik dan mencapai apa yang kalian cita-citakan. Wah, luar biasa ya. Jadi selain kita dapat ada dosen di sini yang luar biasa baik dan sangat membimbing mahasiswanya, kita juga akan ketemu dengan dosen praktisi ya, Bu. Iya. Baik dari luar maupun dalam negeri. Ya. Luar biasa kan kita ini. Seru ya? Seru. Baik, di sini saya akan tanya, di sini ada yang bertanya tadi secara direct, mungkin kalau ini pertanyaannya untuk ini ya, mungkin untuk dosen-dosen pengampu kita, minta tips and trick, Bu. Sebentar, saya bacakan dulu. Oleh Habib ya. Jadi di sini Habib ingin bertanya, bila Ibu berkenan saya ingin bertanya tips bila ingin ikut lomba business plan competition. Tipsnya itu seperti apa? Nah, kebetulan kita juga pernah menjuarai ya business plan competition tingkat nasional di salah satu universitas Madura. Ya, di situ kita berhasil mengirim mahasiswa dan dapat juara 3. Gitu ya. Jadi di sini langsung tanya kepada pembimbingnya. Mas Habib ini pasti mahasiswa baru ya? Mahasiswa baru bisnis digital ya mungkin ya? Oke, mungkin kalau mahasiswa baru bisnis digital, semua informasi tentang lomba itu pasti kita share ya ke mahasiswa, baik itu kelas reguler maupun internasional. Terus habis itu kita, misalnya teman-teman ingin minatnya join ke kompetisi yang mana, nanti Prodi akan menyediakan dosen pembimbingnya seperti itu. Jadi akan dibimbing, karena pasti ini kan kalau pertama kali mencoba, mungkin masih kurang familiar ya dengan format bisnis plan dan sebagainya. Nah, untuk bisnis plan ini pun biasanya ada 2 macam ya. Ada yang untuk running bisnis, jadi bisnis yang udah berjalan, atau yang baru akan memulai. Biasanya ada 2 jenis kompetisi seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal mendaftar saja. Jadi biasanya kita akan sampaikan tuh informasinya di WA Group. Terus yang tertarik silakan hubungi, biasanya menghubungi saya. Nanti saya akan bantu untuk ngeplotin dosen pembimbingnya seperti itu. Untuk dan di Prodi Bisnis Digital ini mungkin kalau yang teman-teman ikutin ya di IG Live sebelumnya, atau nanti juga bisa ditanyakan ke kakak kelasnya. Kita sangat support, jadi semua biaya registrasi akan kita cover dari Prodi Bisnis Digital. Seperti itu. Jadi jangan khawatir Habib ya. Kalau belum gabung ke Bisnis Digital, segera gabung ke Bisnis Digital. Mungkin next year ya kalau mau, atau kalau memang sudah gabung jadi mahasiswa baru, nanti kita tunggu deh di Prodi. Oke. Begitu arahannya dari Bu Ika. Jadi Bu Ika ini dulu kita pernah mengadakan acara ya Bu, syukuran atas 1 tahunnya kita, dan iseng-iseng gitu ya. Ada kegiatannya, jadi iseng-iseng polling. Dan iya ini Bu Ika adalah dosen terbaik kata mahasiswa. Jadi memang beliau ini sangat sabar dalam membimbingnya memang, dan pengetahuan beliau juga luar biasa ya, berhasil banyak ya Bu ya yang dapat mahasiswa kita yang dapat juara. Alhamdulillah. Iya. Yang di sini ramai Bu. Ramai. Aduh. Iya, jadi mungkin seperti yang disampaikan sama Bu Siska juga ya. Jadi intinya sih sebenarnya untuk belajar bisnis digital ataupun spesifik digital marketing itu adalah kemampuan ya. Kemauan. Jadi untuk menjadikan pengetahuan itu kita harus ada menjadikan itu menjadi kemampuan, kita harus praktek seperti itu. Dan ketika misalnya teman-teman mengikuti kompetisi ya, itu pasti akan menerapkan ilmu yang teman-teman dapatkan ketika di bisnis digital maupun ketika belajar digital marketing gitu. Dan kebetulan digital marketing ini memang dipelajarinya di semester 3 ya, di semester 3. Cuma akan sedikit disinggung di semester 1 ya, di pengantar bisnis digital. Mata kuliah untuk teman-teman yang baru masuk maba 2022 gitu. Tapi akan lebih deep dibahas di semester 3. Oke. Baik. Oke, sekarang saya tanya ini sambil nunggu pertanyaan yang lain ya di kolom komentar. Di sini ada sapaan dari Pak Rozak, I love you all katanya. Terima kasih Pak Rozak.
Terima kasih Di dukungannya. sini ada dukungan dari Pak Habib juga. Oh ya, terima kasih Terima Pak kasih Pak Habib. Habib. Jadi bagi yang baru bergabung, silakan boleh tanya-tanya mengenai topiknya kita ini adalah, saya ulang ya, why should we study about digital marketing? Jadi kalau ada yang ingin tanya mengenai digital marketing dan juga tentang prodi bisnis digital UNESA, silakan ditinggalkan komentar di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya akan bertanya ke Bu Ika. Ya, jadi Bu Ika, apa sih kelebihan belajar digital marketing di prodi S1 Bisnis Digital UNESA? Oke, baik. Tadi sedikit disinggung ya sama Bu Siska, karena saya dan Bu Siska ini bisa dibilang udah sering ketemu ya Bu Siska ya. Kita banyak discuss tentang digital marketing, tentang marketing. Terus ada beberapa mahasiswa saya yang memang sudah magang nih sama Bu Siska gitu, mahasiswa manajemen kebetulan. Nah, kelebihannya ya tentu saja karena memang RPS ya, atau rencana pembelajaran kami itu disusun berdasarkan dengan standar literatur digital marketing. Jadi kadang-kadang nih ya, ketika kita belajar di luar, tadi mungkin sudah disebutkan juga sama Bu Siska, kita belajarnya secara parsial gitu, secara terpisah-pisah gitu. Kadang-kadang kita tiba-tiba belajar SEO-nya dulu, search engine optimization. Kadang kita belajar Google AdSense sendiri tuh. Biasanya kan ada tuh ya yang menawarkan kelas online gitu, Google AdSense dan sebagainya. Nah, padahal dalam mempelajari digital marketing itu kita harus urut. Ya, kita harus belajar dulu tentang perencanaan. Ya, perencanaannya itu seperti apa, dan perencanaan itu pun tidak bisa satu formula langsung bisa match di setiap jenis bisnis gitu. Karena setiap jenis bisnis pasti memerlukan perbedaan ya, pasti ada perbedaan, pasti ada adaptasi tergantung dari model bisnisnya, tergantung jenis bisnisnya gitu. Digital marketing ini sangat fleksibel ya. Jadi mulai dari perencanaan itu gimana ya, kemudian nanti ketika implementasi itu gimana. Mungkin tadi udah disinggung ya sama Bu Dena, kita akan banyak banget project di dalam mata kuliah itu, jadi mostly memang tugas-tugas ya, tugas-tugas project, baik itu secara individu maupun kelompok, mulai dari membuat website, web marketing sederhana, social media marketing, seperti itu, kemudian kita bikin branding juga, kita nanti belajar Google Analytics juga, karena kita harus ngukur ya, ada tahapan yang namanya evaluasi, apakah strategi digital marketing kita itu efektif atau tidak, gitu ya. Selain kita bisa ngevaluasi, oh strateginya udah efektif nih, kita juga belajar tentang melihat perilaku konsumen. Seperti itu. Karena dengan Google Analytics tuh ketahuan semua ya Bu, konsumen kita yang sering mengunjungi website kita itu dari mana aja. Gitu ya. Kemudian mereka suka melihat-lihat produk kita yang mana. Kemudian mereka sering melakukan actual purchase atau pembelian beneran itu pada produk yang apa. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa memetakan, wah, berarti ada produk yang lebih butuh dipromosikan nih, kayak gitu ya. Gitu, yang penjualannya mungkin masih kurang. Seperti itu. Atau ada produk yang, wah, ini udah bagus nih, seperti itu. Kita juga bisa melihat ini apa namanya pola ketika kita misalnya promosi melalui sosial media. Kemudian kita melihat engagement-nya ya, atau interaksi antara konsumen dengan produk kita, itu juga kita bisa melihat. Dan istimewanya digital marketing ini untuk tahun ini kita memang ingin memberikan 3 sertifikasi BNSP Digital Marketing untuk 3 mahasiswa dengan nilai terbaik. Dan itu akan di cover biayanya oleh Prodi. Seperti itu. Ya, karena kita tahu, kita pengennya sih teman-teman ketika mahasiswa ya, ketika belajar tentang digital marketing ini, mereka juga punya sesuatu nih untuk nambahin portofolionya gitu ya. Seperti itu Bu Anita. Ya, semoga nanti mungkin semakin ke depan semakin banyak ya yang kita bisa
kasih opportunity ke mahasiswa untuk ikut sertifikasi juga. Oke. Terima kasih Bu Ika, luar biasa banget. Jadi nanti teman-teman yang bermahasiswa berprestasi ya nanti akan dipilih Bu. Gitu Bu. Iya, betul. Akan dipilih 3 3 yang terbaik. untuk dapat reward sertifikasi digital marketing. Keren. Mungkin ada Baik. pertanyaan, Ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya. Oke, di sini ada yang bertanya, pagi Bu, apakah kalau kita mau ikut lomba ada syarat harus baik dalam akademik atau semua mahasiswa diberi kesempatan yang sama? Nah, ini terima kasih. Ayo silakan. Ya, Ibu-ibu panutan. mungkin saya mewakili. Jadi di sini kesempatan insya Allah terbuka lebar ya. Tidak ada yang hanya untuk mahasiswa tertentu atau apa. Ya, tidak ada seperti itu sama sekali. Tidak ada. Kalian bisa langsung menyampaikan ke dosen-dosen. Mungkin dari pendamping kemahasiswaan juga bisa. Nanti untuk prodi bisnis digital sendiri sangat mendukung. Untuk yang ingin berprestasi, kita akan bantu kalian, ada sarana prasarana, bahkan mungkin yang kesulitan biaya mungkin dalam mengikuti lomba, kita juga insya Allah bantu ya Bu, kita akomodir. Jadi nggak usah khawatir. Untuk akademi juga kan mungkin semua berproses ya Bu ya, mungkin kalau kita sih inginnya semua aja bagus ya, akademiknya bagus, prestasi kemahasiswaan juga bagus gitu, itu akan sangat yang kita harapkan. Sama ini ya, kita tuh kalau di bisnis digital itu namanya tagline kita aja connecting creativity ya. Jadi teman-teman belajarnya bareng-bareng ya. Jadi jangan ngerasa takut atau khawatir. Aduh, saya nggak punya background. Ini mungkin saya kalau Mas lihat komen-komennya nih, ibu-ibu. Jadi kadang-kadang banyak yang komen misalnya, kita nggak punya background IT nih Bu, gitu. Atau mungkin ada yang pernah tuh DM, Bu, rasanya saya agak gaptek deh masalah ini gitu. Bisa nggak ya saya ngikutin gitu. Jangan khawatir karena ya, ibu-ibu di sini nih Bu Anita, Bu Dena ini super sabar untuk ngajarin ya. From basic ya. From basic gitu. Di samping itu banyak teman-teman juga nih, jangan khawatir ya. Teman-teman belajar bersama gitu ya. Jadi nanti sharing knowledge, sharing creativity ya harapannya gitu. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan yang sama ya. Jadi di sini ada kesempatan siapa yang aim atau nge-grab kesempatan tersebut. Jadi Ada syarat-syarat. ada syarat-syarat tertentu. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Ya, bukan mengkhususkan, nanti kemauan kalian aja. Baik, di sini video sessionnya untuk Sospro Top Series dengan topik Why should we study about digital marketing? Sudah waktunya kita untuk pesan. Jadi dari jam 9 sampai jam 10. Dan ini sudah jam 10. Oke, jika tidak ada yang bertanya? Masih ada Dipas. Assalamualaikum. Datang di bisnis digital. Ya. Karena tidak ada yang bertanya lagi ya Bu, dan waktunya juga sudah. Ya, Sudah cukup lama. Terima kasih banyak atas semuanya. Terima kasih banyak buat Bu Alia Siska atas waktunya. Terima kasih Bu Alia. Sharingnya informasi yang luar biasa. Terima kasih buat dosen dua ini yang meluangkan waktunya hadir. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di Instagram kita, apalagi yang ikut dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan terus melakukan Sospro ini ya sebagai bagian dari promosi kita terhadap prodi kita yang luar biasa prospeknya ini. Jadi terima kasih banyak, akan saya sudahi. Mungkin bisa komen-komen kalau ada mata kuliah yang kalian penasaran. Oh, ya. bisa banget, bisa Komen banget. Iya, langsung komen aja, nanya. Follow, Iya, follow, like, subscribe, komen, share. Ya, bebas banget teman-teman kalau mau nanya. Kan kita udah post kurikulum ya
Misalnya ada yang clueless nih, nggak tahu ini belajar apa sih gitu, nggak apa-apa, langsung tinggalkan komen di situ. Oke, baik. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Faisa Karis, semangat untuk semuanya katanya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di SOS Pro Talk Series Prodi Bisnis Digital. Bye. Assalamualaikum, terima kasih banyak Bu Aulia. Kami Terima kasih, Zoom-nya Bu. Bu. Terima kasih banyak Bu Aulia. Sampai Sama-sama, jumpa di sukses Bu event semester depan, berikutnya. Bu. Yeay. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin saya. Waalaikumsalam. Mohon izin juga.